Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo adik-adik kelas 8. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pidato. Kita akan belajar materi pidato dengan judul Menumbuhkan Kesadaran Sosial Melalui Teks Pidato. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Miss Niken yang hari ini akan menjelaskan kalian tentang materi pidato. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke definisi pidato atau pengertian pidato, Miss Niken mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian mendengarkan pidato? Kalau misalnya kalian pernah mendengarkan pidato, kalian mendengarkan pidato di mana? Lalu, pidato siapa saja yang pernah kalian dengar? Pidato presiden kah? Pidato teman-teman OSIS kah? Atau siapa? Lalu, apakah kalian mengetahui perbedaan dari pidato dengan ceramah? Menurut kalian, siapa saja yang bisa berpidato? Nah, pertanyaan terakhir, apakah kamu pernah berpidato? Oke. Selanjutnya, Miss mau memperkenalkan kalian orang-orang yang terkenal dengan pidatonya. Yang pertama, ada Bung Tomo. Kedua, ada Soekarno. Ketiga, ada yang bisa menebak? Dan di foto ini, ada Presiden Obama dan Presiden Donald Trump. Selanjutnya ada Najwa Shihab dan Cinta Laura. Nah, mereka semua adalah orang-orang yang suka berpidato. Yang pertama ada Bung Tomo. Beliau adalah pahlawan dari Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara. Ya, selanjutnya ada presiden pertama kita, yakni Soekarno, yang dikenal dengan Bapak Proklamator. Lalu ada Presiden Obama, satu-satunya presiden berkulit hitam dan beliau masa kecilnya pernah ke Indonesia loh. Selanjutnya ada Presiden Amerika sekarang ini, Donald Trump. Dan ada Najwa Shihab yang memiliki narasi dan pernah menjadi presenter di acara Mata Najwa. Selanjutnya ada aktris cantik dan juga duta yang menjadi duta, yakni Cinta Laura. Oke, kita masuk ya. Apa itu pidato? Nah, sebelum Miss menjelaskan lebih lanjut, coba kalian cari apa itu pengertian pidato di Google. Sudah ketemu? Silahkan tulis di kertas atau di buku kalian ya. Lalu akan kita samakan. Nah, yang pertama, pengertian pidato menurut KBBI adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Selain itu, pidato merujuk pada wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Siapa yang tahu apa itu halayak? Halayak adalah penonton atau pendengar. Selanjutnya, pidato merupakan kegiatan yang mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Pidato juga dapat diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi, intonasi, dan gestur. Gestur? Apa ya itu gestur? Gestur adalah gerakan yang diikuti dengan ucapan. Nah, umumnya pidato ini disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul ataupun bahasa dalam percakapan sehari-hari ya. Tidak ada pidato yang menggunakan kata woi, lo, gue. Tidak ada ya teman-teman. Nah, pidato ini memiliki berbagai tujuan. Yang pertama,
memberikan informasi, dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Menurut kamu, apa ciri-ciri teks pidato? Nah, ciri-ciri teks pidato yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Pastinya dong, sebelum menulis pidato, orang yang akan berpidato harus menentukan dulu pidatonya untuk disampaikan kepada siapa dan untuk apa. Kedua, isi materi harus jelas dan mudah dimengerti oleh halayak atau oleh penonton. Yang ketiga, materinya harus objektif, sesuai dengan fakta dan data. Keempat, pidato harus berisi wawasan yang baru yang menarik perhatian. Dan kelima, berisi kesimpulan di akhir pidato. Nah, tadi kan sudah dibahas nih tujuan teks pidato apa saja. Sekarang akan dibahas lebih lengkapnya. Tujuan teks pidato yang pertama yakni informatif. Maksudnya, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Kedua, argumentatif. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Yang ketiga, rekreatif. Ingat saja ya, rekreatif, rekreasi. Rekreasikan biasanya untuk menghibur orang. Orang-orang yang melakukan rekreasi akan terhibur. Nah, di sini pidato bertujuan untuk menghibur orang lain. Dan terakhir, ada persuasif. Teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh atau memberikan persuasi pada orang lain agar bersedia mengikut kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Orang yang berpidato disebut orator ya. Diingat ya teman-teman, selain ciri-ciri dan tujuan pidato, ada juga metodenya atau cara menyampaikan teks pidato. Yang pertama ada impromptu, suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Dadakan kali ya. Kedua ada memoriter, metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Ingat saja memoriter, memori menggunakan ingatan kita atau memori kita untuk mengingat suatu pidato. Yang ketiga ada naskah atau biasanya juga disebut dengan manuskrip, metode berpidato dengan cara membacakan naskah atau teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Dan yang terakhir ada ekstemporan, metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar atau poin-poin dengan membuat catatan kecil. Ini sama seperti naskah ya. Bedanya kalau naskah itu membacakan keseluruhan teks, jika ekstemporan hanya poin-poinnya saja. Ya, sekian materi pidato di bagian pertama ini ya. Kita akan lanjut ke bagian kedua. Sampai jumpa.